Haleluya. Salam damai sejahtera bagi semua kita yang mendengar acara renungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Puji Tuhan, hari ini renungan firman Tuhan saya berikan judulnya, Salahkah Jika Aku Cemburu? Saudara yang dikasih Tuhan, Allah sendiri memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang cemburu. Namun tentunya berbeda antara Allah dan manusia, sebab Allah kita adalah Allah sempurna dalam pemahamannya, sempurna dan murni dalam motivasinya, dan layaklah Dia cemburu kepada milik kepunyaannya, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, hari ini kita merenungkan bagaimana jika seorang rohaniawan ataupun bagaimana jika seorang percaya yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh bahkan pelayan-pelayan Tuhan, salahkah jika seseorang itu cemburu? Saudara yang dikasih Tuhan. Sebab itu kita akan membuka Alkitab kita. Saya mengajak kita baca dari kitab Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang pertama. Kita mulai baca. Saya mulai baca bagi kita semua dari ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan, pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Kita menemukan di sini seorang Asaf, pelayan rohani, pelayan musik di bait Allah. Mereka adalah kelompok yang melayani di bidang musik, di bidang pujian, saudara yang dikasih Tuhan, yang hari-harinya menjadi penyembah Tuhan. Namun kita lihat di sini seorang Asaf, ya, karena cemburu melihat kemujuran nasib dari orang fasik, nasib dari orang yang curang, nasib dari orang yang bebal. Dia melihat bahwa hukuman tidak ada pada mereka, seolah-olah seperti itu. Dia melihat bahwa mereka makmur, sehat, gemuk, dan sejahtera. Dengan kata lain, dari kacamata yang dilihat oleh Asaf, saudara, mereka bahagia. Saudara yang dikasih Tuhan, dan akibat kecemburuan ini, dia memahami Allah yang baik kok tidak menghukum orang fasik, tidak menghukum orang curang, justru membiarkan mereka dalam kejahatan mereka, saudara. Dan kita lihat akibat dari kecemburuan daripada Asaf ini, saudara. Kita lihat di sana dia berkata nyaris tergelincir. Yang artinya kalau kita pahami lebih dalam bahwa Asaf hampir saja dia murtad dari imannya kepada Tuhan. Jadi sangat berbahaya rupanya kalau seseorang cemburu. Dan juga itu berdampak kepada kesehatan daripada Asaf. Sebab kita lihat di kemudian cerita selanjutnya Asaf bahwa dia seperti mengalami orang yang sakit ginjal. Seperti ada sesuatu yang menusuk-nusuk hatinya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini menekan baik secara psikologi dan juga secara kesehatannya. Rupanya dampak dari seorang yang cemburu, walaupun mungkin dengan alasan yang tepat, namun belum menemukan sebuah penyelesaian, rupanya berakibat sangat luar biasa. Kalau kita lihat kisah Kain dimulai dari cemburu. Karena cemburu di sini identik dan sangat dekat dengan iri hati, saudara. Dan kita lihat akibat dari kecemburuan dari Kain, akhirnya dia membunuh Habel. Dan kemudian kita lihat cemburu lain, tokoh lain yang menonjol juga, saudara. Seorang yang diurapi dan menjadi pemimpin atau menjadi raja bagi bangsa Israel
akibat cemburu kepada Daud. Seorang Saul jatuh ke dalam dosa yang lebih buruk lagi akibat dari cemburu. Dan kalau kita lihat asap kecemburuannya adalah dia mengakui Allah itu baik. Namun kenapa Allah yang baik dan yang dia pahami Allah yang baik tentunya memberkati orang yang setia, memberkati orang yang membersihkan tangannya dari dosa. Dia pahami Allah yang baik, pastinya dari kesalehannya dia Allah yang baik. Seharusnya bagi Asaf Allah itu memberkati dia. Namun saudara yang dikasih Tuhan, sebaliknya Asaf realita hidupnya justru mengalami penderitaan dan kesakitan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi rupanya sangat berbahaya ketika seseorang itu cemburu, seorang yang begitu rohani, seorang yang begitu dekat dengan Tuhan. Jika cemburu ini tidak diatasi, maka berakibat fatal sekali. Seseorang itu bisa murtad, seorang itu bisa menjadi sakit karena cemburu. Dan kemudian ketika Asaf ingin memahami keadilan Allah, ingin memahami kebaikan Tuhan, saudara, dengan pemikirannya dia tidak menemukan solusinya. Dan kita lihat orang yang cemburu, yang takut akan Tuhan, dan cara penyelesaiannya, saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita lihat Asaf dalam penyelesaiannya ketika dia cemburu dan dia ingin memahaminya, dia belum memahaminya, tetapi cara mengatasinya luar biasa seorang Asaf. Dia tidak meninggalkan Tuhan, walaupun dia belum paham, belum mengerti kenapa itu terjadi, tetapi saudara, Asaf memilih mendekat kepada Tuhan. Sehingga dia berkata, bagianku ya adalah Tuhan selama-lamanya. Sekalipun dagingku habis lenyap, tetapi bagianku adalah Tuhan Allah yang menjadi perlindungan bagiku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang ya dikuasai oleh rasa cemburu, mari jangan justru kita lari dari Tuhan. Mari jangan justru kita lari dari persekutuan kita dengan Tuhan. Asaf semakin mendekat kepada Tuhan. Ada hal yang misteri bagi dia dan sulit dia pecahkan, tapi justru dia tetap memilih dekat dengan Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, cerita selanjutnya seorang Asaf yang cemburu. Ketika dia memilih dekat dengan Tuhan, saudara, keadaannya saat itu mungkin belum berubah, ekonominya mungkin belum berubah, tapi seorang yang walaupun cemburu, walaupun ada hal-hal yang belum kita pahami, kita mengerti secara logika kita, tetapi kita memilih untuk dekat dengan Tuhan, saudara, rupanya itu pilihan yang tepat. Dan di hadirat Tuhan, ya, di hadirat Tuhan, mungkin saat itu kondisi ekonominya belum berubah, kondisi sakitnya belum berubah, tetapi yang berubah adalah hatinya Asaf berubah, saudara. Sehingga dia berkata, tempat perlindunganku adalah Tuhan untuk selama-lamanya. Dan di hadirat Tuhan, dia melihat bahwa kesuksesan orang fasik itu hanyalah kesementaraan, saudara. Ya, karena rupanya dia memahami jauh ke depan. Orang fasik dengan caranya yang curang, dengan keberhasilannya dengan cara yang curang, dengan kesombongannya karena dia curang tetap berhasil dan sepertinya tidak mengalami hukuman. Rupanya mereka ya ditempatkan di tempat yang licin, saudara. Jadi ketika jatuh, ambruk, hancur, habis, lenyap seketika itu juga. Tetapi orang benar, saudara, orang yang menjaga hatinya bersih di hadapan Tuhan, ketika dia mendekat kepada Tuhan, saudara, yang pertama kita dapatkan hati kita diubahkan. Tadinya galau, tadinya kacau balau, pemikiran kita, paradigma kita kacau balau. Di hadirat Tuhan, ketika kita memilih dekat dengan Tuhan, hati kita berubah dengan damai sejahtera, saudara. Hati kita yang tadinya kacau berubah jadi tenang. Dan kalau hati kita tenang, saudara, kita akan melihat di tengah badai Tuhan kita
Tuhan yang besar. Kita melihat bahwa Tuhan kita lebih besar dari pergumulan kita. Di mana? Di hadirat Tuhan. Di mana saat kita memilih terus mendekat kepada Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita percaya bahwa seperti Asaf pertama katakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang bersih hatinya, yang suci hidupnya, saudara. Dan betul Allah itu baik. Sehingga kita melihat rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Mungkin hari-harinya masih kita bergumul, mungkin hari-harinya berat bagi kita, tetapi kita mengakui, saudara, Allah itu baik, Allah itu tidak berubah, Allah itu adil. Itu cukup, saudara. Pengakuan iman kita itu penting sekali. Dan kemudian Tuhan berkata, jadilah seperti imanmu, saudara. Jadilah seperti imanmu. Dia baik dan dia memberkati semua orang yang menjaga hatinya bersih di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita memilih terus untuk mendekat kepada Tuhan. Dan di sana kita akan menemukan damai sejahtera, jawaban atas semua pergumulan kita. Karena memang Dia Tuhan yang baik. Puji Tuhan. Kita akan akhiri dalam doa acara kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada kesempatan ini Tuhan. Biarlah hati kami terus digugah Tuhan. Biarlah kami pun menjaga hati kami. Sehingga dalam segala situasi yang kami alami Tuhan, kami mau mendekat kepadamu. Sehingga di sanalah pengenalan kami akan Tuhan menjadi lebih baik lagi Tuhan. Mungkin dulu kami memahami hanya sebagian, tetapi di hadirat Tuhan kami memahami lebih banyak lagi tentang jalan-jalan-Mu, tentang rancangan-Mu yang luar biasa bagi masa depan kami, orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Kami diberkati Tuhan, sehingga hati kami terus disucikan, dimurnikan, sehingga kami tidak cemburu dengan keberhasilan orang lain, tetapi kami memandang dan melihat Allah baik dengan segala berkat-Nya untuk kehidupan kami. Kami bersyukur, kami diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini kami akhiri dan kami terima berkat dari-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Berjumpa kembali di acara berikutnya.